pilih bolos atau menetap? Lebih baik bolos kan? Kalau kayak gitu mama rugi dong bayar sekolah kamu 1 miliar per bulan. Iya sayang kan kalau nggak dipilih mah, soalnya udah dikasih pilihan. Gak ada. Pokoknya kamu harus pilih menetap. Ya udah deh. Pilihnya nanti bukan sekarang. Gimana sih kamu? Kalau gitu aku masih punya kesempatan buat tanya sama teman-teman aku dulu mah, biar aku ikut suara terbanyak. Terserah kamu, yang penting nggak bikin mama rugi. Loh Keisha, ayo berangkat ke sekolah bareng. Gue pilih nggak mau berangkat ke sekolah sama sekali karena gue nggak mau vote. Loh emang kenapa? Rugi dong kalau nggak vote, 1 suara aja berharga loh. Lo nggak tahu ya, rumornya salah satu dari pilihan itu bakal sengsara. Lo tenang aja, kita tanya dulu ke orang-orang mereka pilih apa, jadi kita nggak mungkin salah. Terserah lo mau ngomong apapun, yang penting jangan libatin gue, oke? Tunggu, gimana sih tuh orang? Sementara gue tetap pilih bolos dulu deh. Anak-anak, saya menghimbau kalian buat pilih menetap. Loh, mana bisa gitu, Bu? Pilihan ini kan tergantung sama diri kita sendiri, bukannya malah diatur sama ibu. Saya adalah pemimpin di sekolah ini, jadi kalian tuh harus nurut sama saya. Apa susahnya sih diturutin? Lagi pula kalau jawaban lo beda sendiri, lo tuh bakal sengsara. Jadi, oke, kalian semua udah setuju buat pilih menetap, dan kalau sampai ada yang pilih bolos, siap-siap aja dihukum. Kok bisa sih ancam-ancam kayak gitu? Dela, gue yakin lo pasti pilih bolos ya. Kalau gitu kita temenan ya. Sembarangan ya, gue emang malas sekolah, tapi gue tetap ikutin pilihannya Bu Guru. Ya, gue harus cari temen siapa lagi nih. Lagi pula kenapa lo pengen banget bolos sih? Soalnya gue ngerasa ada yang aneh di sekolah ini, terus didukung sama Keisha yang gak mau masuk ke sekolah. Kurang-kurangin deh overthinkingnya lo itu. Aduh, gue jadi labil banget pilih yang mana nih. Oke anak-anak, kalian udah kumpul tepat waktu dan sekarang saatnya kita pemilihan. Tunggu Bu, ini kenapa orang-orangnya jadi pada dikit dah? Kebanyakan sih ngundurin diri, jadi mereka otomatis pulang. Ya ampun, kenapa gak dikasih tahu tuh gitu? Saya keluar dari tadi. Udah lah Vel, lo takut ya ikut pemilihan ini? Aneh, padahal cuma pemilihan sepele doang. Enggak, ya udah Bu, ayo kita mulai sekarang juga. Vote dimulai dalam 3, 2, 1. Yang ini kan? Jumlah keluarga, kenapa ini jadi terdeteksi mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya. Kalau mama 3, iya mama seneng banget karena jumlah keluarga mama cuma 3, yaitu mama, papa, dan kamu. Kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1, karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener mah, ya ampun aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku masih belum bisa muncul mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Keisha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, totot, brut tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama Bu Guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu 0. Pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina, lo mau bohongin kita semua ya. Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Feli, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan Bu Guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga 1-nya siapa. Kamu kan? Saya
punya bukti kalau bukan saya? Jawabannya ada di buku ini. Hah, kita baca sama-sama ya. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku ini? Haha. Loh, kembaran dompet atau kembaran baju? Kembaran baju lah, jadi kita semua bisa fashionable. Setuju. Kamu gak dengerin kata mama ya? Kita harus bawa dompet ini kemana-mana. Tapi khusus kamu, jangan lihat isinya ya nanti kalau ada. Wah, iya ma, tenang aja. Astaga, aku telat ngampus. Aku juga harus ikut ujian semester, terus harus kerja kelompok. Ya ampun, banyak banget yang harus aku kerjain. Kamu tuh kebanyakan aktivitas, sampai kamu lupa percintaan kamu ya. Padahal kalau kamu nemuin jodoh, dompetnya bisa ke-upgrade. Yang bener, tapi nggak ada cowok yang mau sama aku mah. Zaman kan udah canggih, pakai Omi kan bisa. Daripada dulu tuh mama dijodohin sama nenek, nggak bisa pilih pula. Makanya jadi sama papa. Kalau kamu mah enak. Iya udah deh, aku coba pelajarin dulu. Nih, buruan isi dompet kamu daripada kosong kan. Aduh, sedih banget. Bukannya duit malah kertas. Ini kan nggak bisa dibelanjain apa-apa. Teman-teman gue nggak boleh lihat isi dompet gue kalau cuman kertas. Kalau nggak suka swipe ke kiri, kalau suka swipe ke kanan, keren juga. Baru aja lo main Omi, ye kudet. Bentar, ini tipe gue banget. Semoga ini jodoh gue. Dia ngajak gue ketemuan. Bukannya lo nggak suka percintaan, kok tiba-tiba banget? Kata nyokap gue, bentuk dompet tuh bisa ke-upgrade kalau gue nemuin jodoh. Astaga, ternyata lo yang pilih kembaran dompet. Lo harus sembunyi, Vel. Emangnya itu aib? Bukannya harusnya gue bangga ya karena gue yang ambil alih seluruh dunia ini. Lo pikir semua orang bakal suka sama bentuk dompet kita yang kayak gini? Kelihatan kayak anak kecil banget. Ya ampun, gue tersinggung. Lihat aja ya lo nanti. Saran gue, jangan sampai orang lain tahu, terutama Tiara, atau enggak nyawa lo bisa terancam. Suatu saat lo bakal berterima kasih sama gue karena gue udah ngasih tahu lo. Guys, mulai sekarang kalian harus hormati Tiara ya, soalnya dia yang pilih kembaran dompet. Mustahil, kan cuma ada satu orang yang bisa pilih kembaran dompet. Sok tau banget lo, Vel, padahal bukan lo orangnya. Ya iyalah lo nggak percaya sama gue, soalnya kan lo temannya Tiara. Lo serius? Kalau gitu, coba buka dompet lo biar gue lihat isinya. Oke. Loh, ini kenapa para warga pada ngumpul mengerumbuni kita? Karena kalau lo terbukti bohong, mereka bakal langsung ngeroyok lo. Apa? Kalau gitu gak jadi deh, kabur. Mahasiswaku sekalian, kita tuh harus cepet cari si pemilik kembaran dompet karena dia tuh harus naik tahta. Kenapa diburu-buru banget sih? Lo iya, soalnya keuntungannya tuh tinggal di istana, terus dompetnya bisa direfill seumur hidup. Hah? Gile, ternyata gue punya kekuatan OP banget. Kalau kayak gini, gue bisa punya pelayan yang banyak. Mobil sport, pakai mahkota, hidup kayak princess deh. Sekarang isi dompet saya 100.000 dan kalau ada yang naik tahta, bakal berubah jadi 1 triliun per orang. Bu dosen, lebih baik dibatalin aja, soalnya hal ini kan bisa membahayakan si pemilik kembaran dompet. Kenapa mengancam? Kamu nggak perlu tahu, Feli. Lebih baik kan kita tahu yang positif aja. Mencurigakan. Kayaknya lebih baik gue ngaku aja deh ke dosen daripada gue pendam sendiri mulu kan. Bu, sebenarnya saya... Jangan bilang kamu orangnya. Nggak mungkin. Tetapi kamu kan caseman, jadi mustahil punya kekuatan kayak gitu. Saya sih pemilik kembaran dompet, Bu. Nah, kalau Tiara saya percaya. Apa? Ini sama sekali nggak adil, Feli, lo nggak bakal bisa buktiin apapun. Bisa, kalau si pemilik dompet ketemu sama jodohnya, maka dompetnya akan ke-upgrade. Oke, saya punya satu cowok di balik pintu ini dan kalian harus buka pintunya. Hah? Jangan-jangan itu cowok yang dari Omi tadi. Soalnya tadi dia ngajak gue ketemuan di kampus. Yang pertama, Feli dulu deh, karena dia kelihatan pede banget tuh kalau cowok itu bisa merubah nasibnya. Iya, saya yakin kok kalau saya bisa mengubah dompet Kuromi ini. Saya bakal buka pintunya dalam 3, 2, 1.